Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Januarti Iskandar Alam dengan NPM 0227241108. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah, yang dimana di dalamnya ada prinsip dan praktik. Nah teman-teman, kita akan membahas bagaimana sistem keuangan syariah dibangun atas dasar keadilan, transparansi, dan nilai-nilai Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik perbankan modern. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar keuangan syariah. Kita mulai dari konsep dasarnya. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan harus sesuai dengan syariat Islam, tidak hanya halal dari sisi produk, tapi juga dari proses dan tujuannya. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Artinya, setiap transaksi harus memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Keuangan syariah mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menjadi wujud nyata dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berbisnis dan berinvestasi secara halal, etis, dan penuh tanggung jawab. Nah, ada juga landasan hukum keuangan syariah. Sistem keuangan syariah ini bersumber dari 4 dasar utama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam mengatur prinsip keadilan, larangan riba, dan pentingnya tolong-menolong. Yang kedua ada hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan penguat ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam bidang muamalah. Dan yang terakhir ada kias. Kias yaitu analogi hukum berdasarkan nas yang ada untuk menjawab persoalan baru. Keempat sumber ini menjadi fondasi untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam aktivitas ekonomi Islam. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan. Semua pihak yang terlibat, baik investor, pelaku usaha, maupun konsumen, mereka harus mendapatkan manfaat secara adil dan proporsional. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Dalam keuangan syariah ada 3 hal yang sangat dilarang, yaitu yang pertama ada riba. Riba berarti bunga atau tambahan yang diambil tanpa adanya risiko atau kontribusi usaha. Nah, saya akan memberikan satu contoh. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta, lalu harus mengembalikan 1.200.000. Tambahannya sebesar 200.000. Nah, tambahan itulah yang dinamakan riba. Nah, riba juga bisa terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Contohnya seperti menukar 10 gram emas lama dengan 9 gram emas baru. Jadi, riba menimbulkan ketidakadilan karena menguntungkan satu pihak tanpa usaha. Islam menolak sistem yang membuat orang kaya semakin kaya tanpa kontribusi produktif. Yang kedua ada gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam akad atau transaksi. Contohnya seperti menjual ikan yang masih di laut, belum jelas hasilnya. Yang kedua, menjual rumah yang akan dibangun nanti tanpa kejelasan bentuk dan waktu. Transaksi seperti ini bisa menimbulkan penipuan dan sengketa sehingga dilarang. Dan yang terakhir ada maisir. Maisir adalah transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Contohnya seperti taruhan dan lotre, spekulasi saham atau kripto tanpa analisis dan dasar yang jelas. Dalam Islam, setiap keuntungan harus didapat melalui usaha nyata dan risiko yang adil. Jadi kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu perbandingan keuangan syariah dan konvensional. Teman-teman, agar kita lebih memahami keistimewaan sistem syariah, mari kita bandingkan secara langsung antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Keduanya memang sama-sama
bergerak di bidang keuangan, tapi punya tujuan, prinsip, dan mekanisme yang berbeda. Yang pertama ada tujuan dan orientasi. Tujuan dan orientasi dalam keuangan konvensional berorientasi pada profit maksimal. Tujuannya adalah keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal tanpa terlalu mempertimbangkan aspek moral atau sosial. Sedangkan tujuan dan teori dalam keuangan syariah berorientasi pada keuntungan yang halal dan berkah dengan memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam mencari keuntungan tuh boleh, tapi harus disertai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dan yang kedua ada sistem imbal hasil. Sistem imbal hasil dalam konvensional, keuntungan didapat dari bunga yang bersifat tetap, baik usaha untung maupun rugi. Contoh pinjam 10 juta, bunga sebesar 10% per tahun, tetap harus dikembalikan sebesar 11 juta rupiah. Namun sistem imbal hasil dalam syariat tidak ada bunga, melainkan sistem bagi hasil. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi ditanggung bersama sesuai porsi modal. Yang ketiga ada prinsip risiko dan keadilan. Prinsip risiko dan keadilan dalam konvensional lebih banyak dibebankan kepada nasabah, dan prinsip keadilan dalam syariah ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah. Prinsip ini menunjukkan semangat atau kemitraan sejati. Yang keempat, ada dasar hukum dan etika. Dasar hukum dan etika dalam konvensional diatur oleh hukum positif negara, sedangkan dasar hukum dan etika dalam syariah diatur oleh hukum negara dan syariah Islam melalui DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kelima, ada jenis transaksi. Jenis transaksi dalam konvensional bisa membiayai sektor apapun, termasuk yang haram. Namun jenis transaksi dalam syariah hanya membiayai sektor halal dan produktif, seperti perdagangan, pendidikan, dan UMKM. Yang keenam, ada contoh praktik di lapangan. Contoh praktik di lapangan dalam bank konvensional. Nasabah pinjam uang sebesar 20 juta, bunga 10% per tahun. Wajib bayar 22 juta. Contoh praktik di lapangan dalam bank syariah. Bank membeli motor seharga 20 juta, menjual ke nasabah sebesar 22 juta dengan cicilan tetap, tidak ada bunga sama sekali. Hanya margin halal yang disepakati sejak awal atau akad murabaha. Yang ketujuh, dampak sosial dan ekonomi. Sistem konvensional cenderung menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Sistem syariah berupaya menciptakan pemerataan ekonomi dengan menekankan keadilan distributif dan dukungan terhadap sektor real. Dengan demikian, keuangan syariah bukan hanya alternatif tetapi juga solusi etis dan berkeadilan bagi ekonomi modern. Langsung saja kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu prinsip-prinsip utama perbankan syariah terbagi atas beberapa. Yang pertama ada larangan riba. Larangan riba yang tidak ada bunga. Yang kedua, bagi hasil, berbagi risiko dan keuntungan. Yang ketiga, transparansi, semua kesepakatan jelas. Yang keempat, keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, aset harus berbasis barang atau jasa nyata. Nah, akad yang sering digunakan yaitu ada yang pertama ada murabaha, jual beli dengan margin. Yang kedua, mudharabah, kerjasama pemilik modal dan pengelola. Yang ketiga, musyarakah, kerjasama modal kedua pihak. Yang keempat, ijarah, yaitu sewa menyewa. Yang kelima, wakalah, perwakilan dan kafalah, penjaminan. Dan yang terakhir, hawalah, pengalian utang. Lanjut lagi ke pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi dalam perbankan syariah. Mari kita bahas beberapa produk utama bank syariah beserta akad dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada produk pengumpulan dana, yaitu dalam bank syariah, dana masyarakat diimpun melalui dua jenis produk utama, yaitu tabungan syariah dan deposito syariah. Nah, tabungan syariah menggunakan akad wadiyah, yad damana atau akad mudharabah muhlakah.
Wadia yadamana berarti titipan yang dijamin nasabah menitipkan uangnya di bank, dan bank boleh memanfaatkan dana itu menjadi kegiatan halal, namun wajib menjamin pengembalian 100% ketika nasabah menariknya. Nasabah tidak dijanjikan imbalan, tetapi bank boleh memberi bonus sebagai bentuk apresiasi, bukan kewajiban. Contohnya tabungan harian atau tabungan pelajar di Bank Syariah Indonesia biasanya menggunakan akad wadia. Mudharabah mudhalaqah berarti kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dana. Nasabah bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank menjadi pengelola. Keuntungan dari dana yang dikelola akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal, misalnya 60 bagi 40. Contohnya tabungan haji, tabungan berjangka atau deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, produk penyaluran dana. Selain penghimpunan dana, Bank Syariah juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal. Namun, semua pembiayaan harus didasarkan pada akad-akad syariah yang jelas dan berbasis aset nyata. Yang pertama ada akad mudharabah, jual beli dengan margin. Ini adalah akad yang paling populer dalam pembiayaan syariah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya mobil, rumah, dan aset dan alat usaha. Kemudian menjual kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Contoh, seseorang nasabah ingin membeli motor seharga 20 juta. Bank membeli dari dealer lalu menjual kepada nasabah dengan harga 22 juta. Nasabah mencicil 22 juta tersebut dalam jangka waktu tertentu, tidak ada bunga karena margin sudah diketahui sejak awal dan bersifat tetap. Keunggulannya transparan, adil, dan tidak terpengaruh perubahan suku bunga pasar. Yang kedua, akad mudharabah. Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Dalam akad ini, bank memberikan modal kepada nasabah pengusaha, sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank karena nasabah hanya kehilangan tenaga dan waktu, bukan modal. Contoh, bank memberikan pembiayaan kepada pengusaha UMKM untuk membuka toko pakaian. Jika usaha untung, hasilnya dibagi misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Jika rugi karena risiko usaha yang wajar, maka kerugian ditanggung oleh bank. Nilai utama yaitu kejujuran dan transparansi laporan usaha, karena bagi hasil didasarkan pada laba nyata. Yang ketiga ada akad musyarakah, kerjasama dua modal. Berbeda dengan mudharabah yang hanya satu pihak memberikan modal, dalam musyarakah kedua pihak sama-sama berkontribusi modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Contohnya seperti bank dan pengembang properti sama-sama menyertakan modal untuk proyek perumahan. Ketika rumah terjual, keuntungan dibagi perjanjian. Inilah bentuk kemitraan sejati antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Jenis usulnya musyarakah mutanakisah sering digunakan dalam pembiayaan rumah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang seiring pembayaran cicilan oleh nasabah. Yang keempat ada akad ijarah, sewa menyewa. Dalam akad ini, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan untuk jangka waktu tertentu. Nasabah membayar biaya sewa, bukan bunga. Contoh, bank menyewakan alat berat kepada kontraktor dengan akad ijarah muntahaya. Artinya, di akhir masa sewa, alat tersebut bisa milik nasabah jika telah lunas. Keunggulannya cocok untuk pembiayaan jangka panjang seperti kendaraan operasional, mesin produksi, dan properti jenis. Yang ketiga ada produk sosial dalam perbankan syariah. Selain fokus pada profit, bank syariah juga memiliki fungsi sosial untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, Qardul Hasan atau pinjaman kebajikan. Ini adalah pinjaman tanpa bunga dan tanpa keuntungan komersial.
Bank memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil. Contohnya, misalnya seorang mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah dapat mengajukan kardolasan yang hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan. Maknanya yaitu bentuk nyata dari prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial. Yang kedua ada zakat, infak, dan sedekah. Bank Syariah sering bekerja sama dengan Badan Amil atau Lembaga Amil Zakat untuk menyalurkan dana sosial umat. Sebagian keuntungan bank bahkan disisihkan untuk dana sosial ini. Yang keempat, peran Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh produk, transaksi, dan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah. DPS bekerja di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Ada juga beberapa tugas DPS. Yang pertama, meninjau dan menyetujui produk baru sebelum diluncurkan. Yang kedua, memastikan akad dan kontrak sesuai fatwa. Yang ketiga, melakukan audit syariah secara berkala. Fungsi DPS sangat penting karena mereka menjadi penjaga kemurnian prinsip syariah di lembaga keuangan. Dari seluruh penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa aplikasi keuangan syariah dalam perbankan bukan hanya mengganti istilah, tetapi benar-benar mencerminkan nilai Islam dalam praktik ekonomi. Dana dihimpun dan disalurkan melalui akad halal dan adil. Keuntungan diperoleh dari aktivitas real, bukan spekulasi. Risiko dibagi secara proporsional. Dan bank juga berperan dalam fungsi sosial untuk kemaslahatan umat. Dengan sistem ini, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mengejar keberkahan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke pembahasan ke-6, yaitu perkembangan dan tantangan perbankan syariah. Teman-teman, setelah kita memahami prinsip dan praktik keuangan syariah, penting juga untuk melihat bagaimana perkembangan dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah saat ini. Perbankan syariah tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui perjalanan panjang inovasi dan perjuangan untuk menghadirkan sistem keuangan yang sesuai syariat Islam. Yang pertama ada sejarah singkat perkembangan syariah. Awal mula sistem keuangan syariah secara modern dimulai pada tahun 1960-an di Mesir, pertama di dunia. Bank yang pertama di dunia yang beroperasi tanpa bunga. Konsep ini kemudian menyebar ke negara-negara Islam seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab. Yang kedua, Bank Islam Malaysia pada tahun 1983 di Malaysia, dan kemudian ke Indonesia melalui Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air. Sejak itu perkembangan keuangan syariah terus meningkat, baik secara jumlah lembaga, volume aset maupun kepercayaan masyarakat. Ada juga data menarik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 7,5% dari total aset perbankan syariah nasional dengan nilai lebih dari 800 triliun dan diprediksi terus naik hingga 10% pada 2027. Yang kedua, ada faktor pendorong dan pembangunan dan perkembangan perbankan syariah. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, mayoritas penduduk Muslim di Indonesia memiliki lebih dari 87 penduduk beragama Islam, menjadikan pasar potensial terbesar untuk keuangan syariah. Dan kedua, dukungan pemerintah dan regulasi pemerintah melalui OJK, BI, dan DSN MUI terus memperkuat
Sistem keuangan syariah melalui regulasi dan kebijakan seperti Master Plan Ekonomi. Yang ketiga ada inovasi teknologi digital. Munculnya fitness syariah, mobile banking, dan digitalisasi layanan zakat dan wakaf telah membuka akses lebih. Dan keempat, peran global Islamic ekonomi. Dunia internasional mulai melirik keuangan syariah sebagai sistem yang stabil dan etis, terutama setelah krisis finansial 2008. Dan yang ketiga, ada tantangan utama dan perbankan syariah. Walaupun berkembang pesat, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar bisa bersaing dengan sistem konvensional. Yang pertama ada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Banyaknya masyarakat belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut survei OJK tahun 2003, literasi keuangan syariah baru sekitar 9,1, jauh lebih dibanding literasi keuangan umum yang mencapai 49%. Yang kedua, kurangnya inovasi penduduk. Sebagian bank syariah masih menawarkan produk yang mirip dengan konvensional, hanya beda istilah yang perlu lebih banyak produk kreatif seperti pembiayaan green energy, sukuk riba, wakaf produktif, dan tabungan investasi. Ketiga, keterbatasan SDM. Dua aspek sekaligus, syariah dan keuangan modern. Diperlukan pendidikan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pegawai dan manajemen bank syariah. Yang keempat, ada persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan luas dan modal besar, sehingga bank syariah perlu strategi khusus agar bisa bersaing, terutama dalam layanan digital dan pembiayaan mikro. Yang kelima, ada regulasi dan harmonisasi hukum. Kadang terdapat perbedaan antara ketentuan OJK dan BI DSN MUI. Yang keenam, digitalisasi dan keamanan data. Berkembang fintech syariah membawa peluang besar tapi juga berisiko baru seperti keamanan data, penipuan digital, dan potensi zarar dalam transaksi online. Yang ketujuh, kurangnya edukasi masyarakat tentang akad dan risiko. Banyak nasabah belum memahami bagaimana sistem bagi hasil sebenarnya bekerja, sehingga muncul persepsi bahwa bank syariah sama saja dengan konvensional. Dan pembahasan terakhir yaitu 7, prospek masa depan keuangan syariah. Keuangan syariah berpotensi menjadi arus utama. Arah pengembangannya mencakup integrasi wakaf produktif dengan investasi halal. Yang kedua, pengembangan ekonomi hijau syariah. Yang ketiga, kolaborasi antara bank syariah dan fintech untuk memperluas inklusi keuangan. Dengan inovasi dan edukasi yang berkelanjutan, keuangan syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa uang bukan komoditas melainkan alat tukar untuk kegiatan produktif. Yang kedua, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas real dan risiko nyata. Yang ketiga, setiap transaksi wajib bebas dari riba, gharar, dan laisir. Yang keempat, sistem keuangan syariah menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan moral. Jadi keuangan syariah bukan hanya soal hukum Islam, tetapi tentang membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan membawa rahmat bagi semesta alam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi teori keuangan dan perbankan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.